Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Manusia yang Bersyarat. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 17 ayat 17, pasal 19 ayat 6-7, dan pasal 20 ayat 6 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, terlebih lagi sahabat-sahabatnya menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita tidak asing dengan kata konsisten. Kata konsisten ini sangat erat dengan sebuah tindakan yang dilakukan terus-menerus dengan pantang menyerah pasti akan menghasilkan sesuatu. Contohnya, seseorang yang konsisten untuk belajar memasak pasti akan menghasilkan masakan yang enak. Seseorang yang konsisten merawat tanamannya pun akan menuai hasil dari tanaman tersebut. Demikian pula halnya dengan pertemanan atau persahabatan. Jikalau kita konsisten di dalam mengasihi dan merawat pertemanan atau persahabatan kita, maka kita akan mencapai level tertinggi, yaitu persaudaraan. Seperti Amsal hari ini berkata, seorang sahabat mengasihi setiap waktu, seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Kita melihat makna konsisten dalam Amsal hari ini di dalam kata setiap waktu. Setiap waktu dapat juga diartikan dalam segala keadaan. Berarti tidak hanya dalam keadaan suka, senang, bahagia, dan dalam kecukupan saja, tetapi dalam keadaan duka, susah, sedih, dan dalam kekurangan juga. Kekonsistenan seorang sahabat sejati dapat terlihat. Bagian kedua dan ketiga Amsal hari ini menunjukkan bahwa ternyata pertemanan atau persahabatan yang konsisten dalam segala keadaan itu mengalami ujian dengan adanya situasi dan kondisi tertentu yang membuat kasih seseorang kepada teman atau sahabatnya diuji, yaitu materi. Dalam Amsal pasal 19 ayat 6-7 menunjukkan bahwa di dalam keberdosaannya, manusia cenderung akan memilih untuk berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang dapat membawa keuntungan secara materi kepada mereka. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Mengapa sampai dikatakan bahwa ini dampak dari natur keberdosaan manusia? Karena fokus dari relasi pertemanan atau persahabatan mereka adalah diri mereka sendiri. Dengan mengambil hati orang yang suka memberi akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Selama orang-orang dermawan itu dapat memberikan keuntungan kepadanya, maka kasih akan selalu tersedia bagi mereka. Bahkan mereka akan menjadi saudara bagi orang-orang dermawan tersebut karena mendatangkan keuntungan. Tetapi, jikalau mereka tidak sanggup lagi memberikan keuntungan tersebut, maka orang-orang dermawan tersebut akan ditinggalkan. Hal ini membuat kita kembali kepada perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana dalam perumpamaan tersebut anak bungsu yang telah mengklaim warisannya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya. Mereka berfoya-foya selama berhari-hari. Tetapi pada waktu anak bungsu tersebut telah kehabisan harta warisannya, dia tidak mampu lagi memenuhi permintaan teman-temannya. Dia pun ditinggalkan sendiri dan menderita. Bahkan anak bungsu tersebut harus menanggung deritanya seorang diri. Dalam renungan hari ini, kita menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pertemanan atau persahabatan adalah materi. Ketika seseorang berada dalam keadaan berkecukupan dan berkelimpahan, orang-orang akan menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada mereka. Tetapi, ketika seseorang berada dalam kekurangan, bahkan kesusahan, hanya orang-orang yang setia yang akan mendampingi mereka, serta memberikan kasih dan dukungan atas situasi yang dialaminya. Satu-satunya tokoh Alkitab yang konsisten dalam menunjukkan kasih dan kebaikan hati serta kesetiaannya adalah Yesus Kristus. Dia menunjukkan kasih dan kebaikannya dalam segala keadaan, khususnya kepada orang-orang yang diabaikan, bahkan terkutuk dalam pandangan orang-orang Yahudi pada masa itu. Sebut saja para pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa, kemudian perempuan yang kedapatan berzina dan hendak dirajam batu sesuai dengan aturan Taurat,
Dan orang-orang yang dianggap kafir, Dia hadir bersama-sama mereka. Dia duduk makan bersama-sama dengan mereka, dan Dia memberkati mereka. Bahkan imam kepala ahli-ahli Taurat yang tidak layak untuk mendapatkan kasih-Nya pun tidak luput dari kasih dan kebaikan Yesus Kristus. Seruannya di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada mereka dan kepada dunia ini yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih tersebut. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia adalah sumber kasih yang abadi. Satu kasih tanpa syarat telah dinyatakan dan secara konsisten ditawarkan kepada dunia yang penuh dengan syarat untuk mengasihi sesamanya. Sekali lagi, satu kasih yang tidak akan pernah kita pahami, tetapi kita bersyukur karena telah mendapatkan kasih tersebut. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita pernah menunjukkan kasih tanpa syarat dalam hidup kita? Kepada siapakah kita menunjukkan kasih tanpa syarat tersebut? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sumber kasih yang abadi, terima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Di dalam pergumulan kami dalam hal mengasihi, kami pun rindu untuk mengasihi sesama kami tanpa syarat, seperti Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.